Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat. Pendidikan yang bermutu. Pada kesempatan ini kami ingin mengajak siswa sekalian, terutama yang perangkat kelas, untuk berpikir, untuk serius menganalisis, memahami, dan lebih jauh kami mengharapkan ini nanti bisa menjadi perpanjangan tangan kami ke anggota kelasnya masing-masing. Maksud kami adalah nanti perangkat kelas ini akan kami berikan draft tentang tata tertib sekolah. Draft tata tertib sekolah. Silakan diklik, silakan dianalisa, silakan diperiksa. Nanti kita diskusikan. Sebelum lebih jauh membicarakan tentang hal ini, kami mohon arahan, saran, dan harapan dari kepala sekolah untuk kita semua dalam rangka mewujudkan sekolah yang lebih berkualitas. Pada itu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Kesiswaan sekaligus BK, juga kepada pembina OSIS Pak Hadiawan dan juga Pak Puspar Guru BK, serta perangkat kelas dari kelas 10, 11, dan 12 yang berkesempatan alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan kami di ruangan aula ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Pak Jasri tadi, alasan mengapa kalian dikumpulkan di sini adalah pihak sekolah ingin melibatkan seluruh siswanya, dalam hal ini diwakili oleh perangkat kelas, ketua kelas, sekretaris, dan bendahara, untuk menganalisis tata tertib yang telah dibuat oleh sekolah. Nanti kalian akan dibagikan draftnya masing-masing kelas, dan jika ada saran masukan kalian bisa menyampaikan baik secara lisan maupun tulisan. Kalau tulisan mungkin boleh ditulis nanti di sini. Apapun saran dan masukannya nanti akan kami pertimbangkan. Karena ini adalah peraturan sekolah, maka tidak hanya sekolah yang membuat, tetapi juga melibatkan seluruh peserta didiknya yang mengusulkan, dan menyetujui peraturan ini sehingga bisa bersama-sama kita laksanakan. Mengapa sekolah membutuhkan tata tertib? Ya, jadi tata tertib itu memang dibutuhkan oleh setiap sekolah agar setiap siswa bisa memahami haknya apa saja, kewajibannya apa saja, dan juga tanggung jawabnya apa saja. Sehingga dengan melaksanakan tata tertib sekolah tersebut, maka akan terwujudlah kenyamanan dan ketertiban sehingga tujuan sekolah kita akan tercapai.
dan proses pembelajaran insya Allah akan berjalan dengan baik. Jadi nanti kalian akan merasakan manfaatnya jika tata tertib kita sudah berjalan dengan baik, tidak ada yang melanggar, maka kita semua lah yang akan merasakan manfaat itu tersebut. Nah, kemudian nanti kami setelah disetujui oleh siswa-siswi sekalian peraturan ini, nanti akan kami bawa ke rapat komite. Dalam hal ini kami akan mensosialisasikan ke wali murid atau orang tua kalian terkait peraturan sekolah yang telah kita buat bersama, sehingga orang tua kalian juga mengetahui dan bisa mensupport atau mengingatkan atau membimbing kalian untuk mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan oleh kita secara bersama, baik oleh peserta didik, wali murid maupun oleh pihak sekolah. Kami juga di sini pihak sekolah, guru, wali kelas, wakil kesiswaan maupun guru BK akan melakukan pengawasan secara periodik terhadap tata tertib yang telah kita buat bersama. Nah, nanti secara periodik akan kami awasi apakah ada yang melanggar atau tidak dan sebagainya. Kami pihak sekolah akan juga memberikan reward terhadap kelas yang mungkin anggotanya tidak pernah melanggar tata tapi tertib sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalan. Kerjasama dari semuanya dan komitmen kita masing-masing untuk menjalankan apa yang telah kita sepakati bersama. Itu saja Bapak, Ibu, dan anak-anak Ibu sekalian yang dapat disampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, sambil dibaca-baca, setiap lembar yang diterima itu dikasih kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Sehat? Ibu beserta dengan Ibu Kepala Sekolah dan mewakil berserta Pak Wawan ingin melihat semangat kalian dulu ya. Kalau nanti bilang semangat pagi, kalian bilang pagi sambil menggenggam tangan seperti ini ya. Kita lihat semangatnya dulu. Bisa dipahami? Oke. Semangat pagi anak-anak. Kurang semangat, Rejak teman yang semangat. Ibu ulangi sekali lagi. Semangat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan beda apa yang disampaikan dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Wakil Kepala Sekolah, dan kita juga mempunyai persepsi yang sama di sini dengan tujuan bagaimana kalian bisa belajar itu menyenangkan, bahagia, itu yang penting ya. Di sini siapa yang tidak ingin bahagia? Semuanya rasanya ingin bahagia, ya? Ya, jadi ini sebenarnya
peraturan yang kami siapkan, tapi kami meminta dari kerjasama kalian. Di sini perwakilan kelas, kita membuat komitmen kelas atau keyakinan kelas kalau bisa yang berasal dari diri kalian. Ya, jadi ketika kalian mempunyai pendapat, ide, gagasan, sekolah kelas kami punya keyakinan kelas seperti ini, punya peraturan yang seperti ini, itu berasal dari kalian. Dan ketika kalian melanggarnya, apa yang ada di dalam diri kalian? Apa yang kalian rasakan? Merasa bersalah, merasa malu. Itu yang lebih kami harapkan ya. Jadi diharapkan di sini ini hanya yang disiapkan Bapak Gustaf dan Pak Jasri ini sudah luar biasa. Tetapi di sini kami juga mengharapkan ada kesepakatan yang dari kalian. Nah, ketika kalian komitmen melanggar itu akan lebih terasa prosesnya lebih dalam ya. Nah, itu yang kami inginkan. Jadi intinya adalah ada perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak mengajak kalian untuk bersemangat. Kalau orang semangat sama seperti dia selamat pagi, ucapkan semangat. Oke? Oke, Pak. Semangat. Belum ketemu, masih lebih yang selamat pagi tadi, lebih heboh selamat pagi tadi. Kita ulang, semangat. Terima kasih, alhamdulillah. Jadi sama seperti yang disampaikan oleh BSC tadi, Bapak sangat mengapresiasi sekali apa yang sudah dibuat oleh sekolah, yang sudah diamankan oleh Ibu kepala sekolah kepada Pak Jasri dan kepada Pak Gusman untuk membuat sebuah tata tertib secara tertulis. Jadi begini, mungkin selama ini kita membuat tata tertib dari biasanya dari satu pihak, artinya dari sekolah menerbitkan sebuah tata tertib, kamu jalankan. Biasanya kan gitu, ya dah. Kali ini kita akan coba membuat tata tertib ini dalam bentuk draft rancangan kita diskusikan. Karena memang di era kami ini kita belajar itu kalau guru merdeka mengajar, kalau kamu merdeka belajar. Artinya kamu punya apa istilahnya itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 1241 pada poin 4 mencuri, tawuran atau berkelahi. Pada poin pertama, membawa senjata tajam ke sekolah tanpa izin. Berarti Pak, suatu saat siswa ini meminta izin kepada sekolah membawa senjata tajam, kita boleh nggak Pak? Terus selanjutnya ketika siswa diizinkan Pak membawa senjata tajam, terus disalahgunakan Pak, terjadilah bacok-bacok. Apakah misal contoh? Pertanyaan kami Pak, apakah sekolah bertanggung jawab penuh atas kejadian tersebut? Dimenangkan Bu ya. Pada saat keroyokan pun, kalau memang ingin membawa senjata tajam, kita lakukan di luar jam sekolah. Pertama, apakah sekolah sanggup bertanggung jawab? Terus pada poin kelima, kedisiplinan siswa di sekolah. Poin ke-6, membawa penggaris besi. Itu Pak, penggaris besi bisa melukai. Selain besi, penggaris kayu pun Pak. Suatu saat ada yang mau penggaris kayu, ada kan itu bisa melukai Pak. Bisa ditambahkan Pak. Poin 6, kedisiplinan siswa di sekolah. Itu boleh ditambahkan membawa penggaris besi atau kayu Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dari 12 IPA 1 tentang menjual beli senjata tajam di sekolah. Itu sudah jelas pelanggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gimana untuk siswa yang memasukkan baju sekolahnya ke dalam, contohnya seperti baju batik hari Kamis dan Jumat, apakah itu termasuk pelanggaran? Memasukkan baju. Pada poin kerapian, gimana untuk siswa yang memasukkan baju sekolahnya ke dalam, contohnya seperti baju batik hari Kamis dan Jumat, apakah itu termasuk pelanggaran? Masuk ke dalam. Dia katakan dia baju batik. Bagaimana untuk siswa yang memotong rambut, yang memotongnya dengan ada garis di samping, apakah itu termasuk pelanggaran bagi siswa yang memotongnya? Ketiga, gimana untuk siswa-siswi yang mencoret baju sekolahnya dengan gambar-gambar yang tidak senonoh atau tidak pantas, apakah itu termasuk pelanggaran dan terkena sanksi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Misalkan kita tidak memainkan PR, Ya. tapi guru yang mengajar tidak masuk, apakah itu termasuk pelanggaran? Oh gitu. Oke. Dari kelas berapa? Dari kelas Bapak, Bu? Pak, kelas 10. Begitu ya, Pak? Ini ada yang belum menyatakan idenya, kelas 11 IPS 3, 11 IPS 4, 12 IPS 2, 12 IPS 3, dan 12 IPA 2. Tolong sampaikan idenya, nak, jangan sampai rapat sudah selesai baru kalian dengar. Saya Kang Sadi dari kelas 3. Yang pertama, Tidak satu pun jelasmu akan bawa Untuk pelanggaran terhadap tata tertib sekolah. Lalu kasus ini ada anak yang Alhamdulillah kita telah melakukan sosialisasi tata tertib yang sekaligus menampung aspirasi, saran dan masukan dari kalian. Nanti tim akan memverifikasi dan memfasilitasi semua masukan dan saran dari kalian yang sudah terpampang di papan tulis ini. Mengingat waktu, kami mohon maaf ya, kalian harus
Ibu sebagai kepala sekolah, kemudian ada wakil humas, wakil kesiswaan, guru BK, dan pembina OSIS. Bagaimana tanggap Ibu sebagai pengambil kebijakan setelah mengikuti kegiatan restitusi sekolah ini, Bu? Biasanya kan kita tata tertib itu pihak sekolah yang membuat, tapi dengan adanya konsep dari kurikulum Merdeka, kita mengikut sertakan peran peserta didik dalam pengambilan keputusan-keputusan tata tertib sekolah untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif. Silakan Ibu. Ya, terima kasih. Menurut saya sebagai kepala sekolah dan juga saya rasa guru-guru lain juga berpendapat setuju dan mendukung, mengapresiasi sekali terhadap program kurikulum Merdeka, di mana siswa juga memiliki kemerdekaan dalam belajar, bukan hanya gurunya yang merdeka mengajar. Nah, memang sebelum-sebelumnya kebiasaan kita itu sekolah yang membuat peraturan atau tata tertib sekolah, mungkin tanpa melibatkan siswa atau wali murid. Dalam hal ini kami mencoba menerapkan bagian dalam program kurikulum Merdeka, di mana kita mencoba memfasilitasi murid sebagai peserta didik untuk membuat peraturan atau yang disebut restitusi kelas atau restitusi sekolah, tentang bagaimana membuat peraturan atau tata tertib sekolah dari usulan, saran, dan masukan peserta didik. Nah, sehingga saran, masukan, dan usulan dari peserta didik tadi merupakan hak mereka sebagai warga sekolah, dalam hal ini peserta didik, di mana sekolah memfasilitasi dalam rangka menciptakan kondisi suasana belajar mengajar yang nyaman, aman, sehingga proses pembelajaran dan kualitas sekolah semakin meningkat dan berkualitas. Ini sangat baik program ini, semoga nanti dalam pelaksanaannya didukung oleh seluruh peserta atau peserta didik dan wali murid yang lain. Dari hasil diskusi, saran masukan dari peserta didik tadi nanti juga akan kita teruskan ke rapat komite dengan wali murid untuk disosialisasikan, sehingga nanti setelah menjadi tata tertib sekolah, nanti draft yang sudah final juga akan kita bagikan di masing-masing kelas untuk dapat diterapkan secara bersama sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Oke, baik. Terima kasih untuk umpan baliknya terhadap kegiatan restitusi sekolah yang telah dilaksanakan di SMA Negeri 2 Tanjung Jawa Barat. Semoga ini menjadi tata tertib sekolah yang melibatkan peserta didik atau yang disebut dengan restitusi sekolah atau restitusi kelas. Silakan Bapak. Terima kasih. Kalau kita perhatikan dari dinamika yang berkembang ketika siswa kita minta tanggapan, masukan, dan saran-saran beliau tentang rancangan tata tertib sekolah yang kita buat, kita sangat gembira bahwa siswa sesungguhnya punya konsen yang baik bagaimana menciptakan suasana sekolah yang tertib itu. Sekarang tinggal kita bagaimana merealisasikan tata tertib itu dalam sebuah aturan yang baku. Mudah-mudahan dengan ada aturan seperti itu akan memberikan semacam patron bagi siswa untuk berperilaku, hingga pada saatnya nanti kita berharap ada semacam aturan tingkah laku lah bagi semua siswa menuju sekolah yang berdisiplin dan bertata tertib itu. Kira demikian. Ya, baik, terima kasih atas umpan baliknya Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Jadi kami Bu Esti mohon waktunya untuk mewawancarai Ibu di sekolah di SMA Negeri 2 Tanjung Jawa Barat ini berperan sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Nah, tadi kami mendapatkan informasi bahwa di sekolah ini telah melaksanakan program restitusi
sekolah. Mohon kepada Ibu Esti dapat menceritakan secara ringkas apa yang telah dilaksanakan tadi. Baiklah Pak Aryawan, kita tadi baru melaksanakan diseminasi pengimbasan untuk kegiatan restitusi sekolah atau kelas yang diikuti oleh Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2, Bapak Wakil Humas Pak Jasril, dan saya sendiri Wakil Kesiswaan beserta Guru BK, Pak Guspar, dan Pembina OSIS serta Wali Kelas IPS yaitu Pak Harliawan. Alhamdulillah kegiatan tadi berjalan lancar dan kita mendapatkan hal yang positif dari hal tersebut, di mana selama ini biasanya tata tertib sekolah ini hanya melibatkan satu pihak, di mana pihak sekolah menerbitkan atau membuat tata tertib sekolah dan si peserta didik hanya sebagai pelaksana. Tetapi setelah adanya pembelajaran tentang restitusi sekolah atau kelas pada kurikulum Merdeka yang kita ikuti pada program guru penggerak, maka di sini dilibatkan peran serta peserta didik dalam membuat peraturan-peraturan sekolah, di mana tadi kita lihat peran peserta didik sangat aktif sekali memberikan ide-ide yang sangat baik dalam pembuatan peraturan sekolah yang sebelumnya telah dibuat secara draft oleh guru BK dan wakil humas. Di sini mereka sangat luar biasa memberikan ide-ide sehingga terjalinlah komunikasi yang efektif dan dua arah antara peserta didik dan pihak sekolah, dan diharapkan ini bukan hanya sekedar ide tetapi mereka berkomitmen melaksanakan peraturan tersebut karena peraturan-peraturan tersebut dibuat dari mereka untuk mereka dengan tujuan pembuatan pembelajaran yang kondusif dan nyaman. Terima kasih Bu Esti. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Apa kira-kira harapan Ibu terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan tadi? Ya, baik Pak Wawan. Harapan saya pada dasarnya sama juga dengan harapan dari pihak-pihak sekolah di SMA Negeri 2, yaitu untuk menciptakan pembelajaran yang kondusif, nyaman, dan membahagiakan sehingga tercapai dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu membuat peserta didik untuk memahami kodrat mereka sebagai kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga mereka menemukan jati diri mereka sesungguhnya sesuai dengan profil Pancasila, yaitu bertanggung jawab dan disiplin untuk melaksanakan komitmen yang telah mereka sepakati. Terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan Ibu Esti tadi, dan saya rasa juga harapan seluruh perangkat sekolah ini dapat terlaksana. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tetap semangat Bu Esti. Ya. Jadi hari ini kita telah melaksanakan satu kegiatan yang disebut dengan diseminasi, yaitu kita membuat kesepakatan dengan warga sekolah, membuat kesepakatan antara warga sekolah dengan peserta didik, yang kebetulan tadi langsung dihadiri oleh Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak Waka Humas, Pembina OSIS, dan Guru BK, dan saya berperan sebagai Pembina OSIS. Kegiatan diseminasinya saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan tersebut, karena kegiatan tersebut memperoleh kesepakatan yang dibuat. Jadi begini ceritanya. Jadi dari siswa, guru sebenarnya telah membuatkan sebuah draft tentang aturan tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 2 Tanjung Barat ini. Tetapi draft tersebut bukan draft final. Draft tersebut tetap diajukan dulu atau didiskusikan dulu dengan peserta didik, sehingga tujuannya adalah dengan masukan-masukan dari peserta didik itu sendiri, harapannya adalah apa yang telah disepakati itu menjadi dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kalau sebelumnya aturan atau tata tertib itu dibuat oleh sekolah, tapi kali ini dibuat oleh berdasarkan kesepakatan pihak sekolah dan siswa itu sendiri, yang insya Allah nanti juga akan disampaikan ke wali kelasnya dan wali siswa itu sendiri. Mungkin begitu.
harapan-harapan apa yang Bapak harapkan setelah melakukan restitusi kelas tersebut? Harapannya adalah karena ini dibuat bersama, didiskusikan secara bersama, harapannya tujuannya dapat tercapai dengan maksimal. Kalau yang sebelumnya mungkin belum maksimal, kalau yang aturan-aturan yang dibuat oleh sekolah mungkin belum dapat dicapai dengan maksimal karena mungkin permasalahannya itu dibuat oleh satu pihak. Kali ini harapannya adalah karena dibuat secara bersama, apa yang menjadi tujuan dapat tercapai dengan maksimal. Ya, baik. Terima kasih Pak Harliawan yang telah memberikan umpan balik atas kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu restitusi sekolah atau restitusi kelas. Semangat dan tetap sukses Pak Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak sebagai pembina OSIS dan wali kelas tadi sudah melaksanakan kegiatan restitusi sekolah atau restitusi kelas yang diadakan bersama dengan Bapak Kepala Sekolah beserta Wakil Humas dan Wakil Kesiswaan. Bisakah Bapak memberi komentar, umpan balik atau refleksi atas kegiatan restitusi yang selama ini tata tertib sekolah biasanya dibuat sepihak oleh sekolah, cuman dengan kurikulum merdeka kita melibatkan peserta didik untuk memberikan ide-ide dalam pembuatan tata tertib sekolah ini dengan tujuan membuat proses pembelajaran yang kondusif. Silakan Pak Harliawan. Saya sampaikan bahwa saya sangat mengapresiasi sekali apa yang telah dilaksanakan pada hari ini terkait dengan restitusi sekolah yang kadang biasanya kita sebut dengan restitusi kelas. Tetapi kali ini menjadi restitusi sekolah karena dia di level yang lebih besar. Yang biasanya dilaksanakan di dalam kelas, kita melakukan sebuah kesepakatan dengan kelas itu. Pada kali ini kita melakukannya dengan seluruh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ibu-ibu yang cantik. Pagi, Bu. Ya, ganteng dan cantik. Oke, ini adalah pertemuan pertama kita sebelum memulai proses pembelajaran berikutnya. Ya, jadi hari ini ibu ngajar di kelas berapa? Di kelas berapa nak? Bukalah mata
pegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Ya. Kelompok 3. Warna apa maunya? Biru. Ya. Pink ada. Boleh. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Oke? Nah, di kalian ya. Kira-kira kesepakatan atau keinginan apa? Belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-sila. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Tidak boleh makan. Ya, itu salah satu contohnya. Sekarang kita silakan dibuat sebanyak mungkin. Boleh, boleh. Apa lagi? Boleh, pintar. Perhatikan ya. Untuk satu lembar ini, Bu, boleh nggak kami idenya lebih dari satu? Boleh. Ya, boleh. Ya, oke. Sudah. Oke, Diana buat apa, Diana? Ya, lagi ada dua. Silakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan.
tidak memotong pembicaraan teman atau guru. Saat masuk kelas semua berpakaian rapi, kelas sudah bersih, tidak menggunakan handphone saat belajar, tidak berbicara kotor, tidak membeda-bedakan guru yang mengajar. Mengerjakan tugas tepat waktu, tidak makan di kelas, tidak berbicara saat bapak atau ibu sedang menerangkan, berpakaian rapi dan sopan, tidak berantem di kelas. Lingkungan kelas bersih, tidak boleh berbicara kasar, selalu kompak dalam belajar, tidak membuli teman, belajar serius tetapi tetap santai, tertib saat jam belajar mengajar, tidak terlambat, mengerjakan tugas tepat waktu, tidak membeda-bedakan guru, berpakaian rapi dan sopan. Di kelas ketersediaan kipas angin atau pendingin ruangan, tertib, tidak berisik saat guru menjelaskan atau sedang mengajar, tidak mencontek saat ulangan harian, tidak boleh membuli teman, dan tidak membeda-bedakan guru. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Tadi peraturan rasanya itu adalah peraturan yang umum, ya. Kira-kira dari kelompok 2 kira-kira banyak yang sama atau tidak sama? Ada perbedaan. Sama ya, sama ada perbedaan. Oke ya. Jadi kita ambil poin-poinnya. Tadi yang pertama apa? Berpakaian rapi. Kalau dari kelompok 1. Kemudian apa lagi? Iya, kelas harus bersih. Kalau kelas tidak bersih, tidak nyaman, banyak nyamuk. Ini fungsi dari piket. Nah, ini berarti larinya kepada keyakinan kelas tanggung jawab. Rapi itu kemana? Tanggung jawab kemana keyakinan kelasnya? Kebersihan, kembali kepada diri sendiri. Kemudian apa lagi? Tidak ribut pada saat guru menjelaskan. Yang kelompok 1 tadi ya. Apa tujuannya? Supaya Disiplin. Jadi keyakinan kelas yang kamu lakukan adalah disiplin. Kemudian apa lagi? Tidak terlambat. Ada di Bu Hasna? Ada, Bu. Tidak terlambat. Itu juga larinya ke disiplin. Kemudian harus berpakaian bersih dan rapi. Itu larinya kemana keyakinan kelas? Keyakinan kelas ke kesehatan, ya. Kemudian apa lagi? Tidak mencontek saat ulangan. Tidak mencontek. Ini berarti disiplin, ya. Oke. Nanti yang hati negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi.
Saatnya meraih mimpimu, arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, Ibu tadi agak tertarik ya dengan keyakinan kuas yang pertama. Coba kamu bacakan pertama kali. Menjaga tiket. Diharuskan untuk setiap murid lokal IPA 3 untuk tiket dan menjaga kebersihan lokal. Iya. Kira-kira menjalankan piket sesuai dengan jadwalnya sehingga menciptakan lingkungan kelas yang bersih. Ini keyakinan kelas apa